Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Taufik Mulyana dari kelas C12 dengan NPM 10 12 13 74. Saya di sini selaku karyawan dan silahkan teman-teman buat memperkenalkan diri juga. Saya Taufik Rahmat, kelas C12, NPM 101211475, jabatan sebagai manajer. Saya Hairani Rizda Gustianingsi dengan NPM 101213116 dari kelas C12. Di sini saya sebagai karyawan. Saya Heti Nur Hanifah dari kelas C12, NPM 101211381. Di sini saya sebagai karyawan. Saya Widya Wijayanti, NPM 10121. Saya Widya Wijayanti, NPM 101211409 selaku sekretaris. Oke, udah memperkenalkan diri semua. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan ke Bapak Manajer. Mohon dipersilahkan buat Pak Taufik Rahmat. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Malam, Bang. Baik. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di acara meeting kali ini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang permasalahan perusahaan kita, yaitu perusahaan FRG Berkah Mulia, di mana akhir-akhir ini perusahaan kita mengalami penurunan dalam produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Nah, saya sudah melakukan beberapa riset, bertanya kepada karyawan-karyawan lainnya, dan mendapatkan 8 permasalahan. Yang pertama ada mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Yang delapan, kontrol dari atasan sangatlah kurang. Nah, menurut rekan-rekan semua, dari kedelapan permasalahan tersebut, coba yang mana saja sih yang harus segera diselesaikan, yang paling urgent menurut teman-teman semua? Ya, silakan berpendapat. Boleh? Berpendapat, Pak. Mungkin dari saya, menurut saya, Pak, masalah yang paling urgent yang benar-benar harus diselesaikan salah satunya adalah yang nomor 3 tadi, Pak. Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Itu paling menurut saya, Pak. Ya, terima kasih rekan Taufik Mulyana. Kan yang lainnya Baik, coba. Baik, Pak. Kalau dari saya, sepertinya di angka nomor 4, yaitu jumlah karyawan yang sedikit. Oh ya, terima kasih pada rekan Khaironi Rizda Gustianingsih. Ya, coba saudara Heti Nur Hanifah bagaimana berpendapat? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, yang harus segera ditangani itu terdapat di nomor 8, yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan. Dan tolong kepada
Saudari Sekretaris dituliskan saja yang permasalahan tadi yang 3. Masalah yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Nah, Baik. sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita bahas solusi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk ketiga permasalahan yang urgent tadi. Kita mulai dari nomor 3 dulu ya. Nomor 3 permasalahannya sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, coba dari rekan semuanya boleh berpendapat? Silahkan. Oke, dari saya Pak, untuk solusi menurut saya dari nomor 3 tadi itu adalah quality control Pak, atau melakukan pemeriksaan sebelum produksi agar tidak adanya produk yang cacat gitu. Nah, terus tes produk usai produksi gitu, gunanya untuk agar terlihat apakah produk tersebut memiliki masalah sehingga tidak seharusnya dijual dan mendapat respon negatif dari konsumen gitu. Paling segitu Pak dari saya Pak. Ya, solusi yang sangat baik sekali menurut saya. Tapi sebelumnya silahkan kepada yang lainnya, Heti Nurhanifah dan Khairani Rizda, ada solusi yang lain mungkin untuk menambahkan? Kalau dari saya, sepertinya harus ada pengecekan ulang, Pak, dari gudang supaya tidak ada kelalaian. Ya, mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Sangat baik juga. Dan kepada Heti Nurhanifah, silakan ada tambahan. Jangan lupa kepada sekretaris ditulis ya. Mungkin menurut saya kurang lebih sama seperti saudara Taufik dan saudari Khairani. Mungkin perusahaan kita bisa melakukan inspeksi, pemeriksaan ulang agar tidak terjadi kesalahan saat memproduksi barang. Inspeksi juga bertujuan untuk mendeteksi dan juga menghilangkan bahan baku yang cacat setelah masuk pada proses pekerjaan produk. Mungkin segitu saja. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas solusi yang diberikannya. Semuanya sepertinya sangat bagus sekali. Sekarang kita bahas untuk permasalahan yang kedua, yaitu permasalahannya jumlah karyawan yang sedikit. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar mungkin karyawannya menjadi banyak atau karyawannya menjadi semuanya menjadi kreatif, karyawan yang sangat ya berguna lah untuk dipekerjakan, sangat layak untuk dipekerjakan. Silahkan ada solusinya untuk permasalahan ini, bisa diungkapkan pendapatnya. Kalau dari saya, sepertinya kita perlu untuk mencari karyawan baru, Pak, dengan cara membuka lowongan pekerjaan, misalnya di berbagai sosial media. Itu saja, Bu Rani. Ya, mungkin itu saja, Pak. Oke, Pak, saya izin berpendapat juga tentang masalah nomor 4. Tentunya bagus gitu ya, saya sependapat juga sama Ibu Rani gitu. Tapi lebih bagusnya gitu Pak, lebih bagusnya kita pakai syarat dan ketentuannya juga buat masuk ke perusahaan kita gitu, supaya orang-orangnya tuh emang berkompeten dan emang mau minat bekerjanya tuh tinggi, antusias gitu Pak. Paling segitu dari saya Pak. Ya, baik, terima kasih pada Saudari Heti. Ada? Baik, mungkin kurang lebih juga sama. Karena kan perusahaan kita memiliki jumlah peningkatan permintaan dari konsumen, tetapi karyawannya tuh sedikit, jadi kayak nggak imbang gitu sama tenaga kerja yang kita miliki sama permintaan yang masuk. Itu bisa nyebabin karyawannya tuh kayak kewalahan gitu nyanggupin permintaan dari konsumen. Nah, mungkin
emang perlu menambah karyawan lagi? Gitu sih, Pak. Ya baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas solusinya. Kita pertimbangkan ya. Sekarang mungkin itu saja semuanya pendapatnya sudah untuk masalah kali ini. Dan kalau sudah, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang terakhir yang sangat urgent menurut kalian itu yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Nah, untuk permasalahan ini menurut kalian bagaimana solusinya? Silahkan. Ada yang bisa berpendapat untuk solusinya? Kalau dari saya, sepertinya kita harus lebih dekat lagi dengan atasan, lebih didiskusikan lagi apa kekurangan yang perlu diperbaiki. Karena kan kita itu miskomunikasi dengan atasan. Maka dari itu atasan kurang mengontrol apa aja yang terjadi dalam perusahaan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih kepada Rani. Sekarang kepada silakan Bu Eti atau Pak Taufik, ada pendapatnya? Paling dari saya, Pak, saya pendapat benar dengan Bu Rani juga gitu ya, pendapat juga bahwa emang atasan tuh bagusnya tuh bikin dekat juga gitu dengan karyawan-karyawannya dan lainnya juga gitu, Pak. Jangan suka marah-marah gitu kan ya? Jangan Ya, betul. terlalu emosian, seperti itu mungkin. Hubungannya dengan karyawan gitu. Supaya emang si karyawannya itu kerja yang benar-benar dibikin nyaman gitu. Kadang kan banyak gitu orang-orang yang emang di depan karyawannya karena atasannya galak gitu, di depan atasannya bekerja, tapi ketika gak ada atasannya biasanya gak kerja gitu, Pak. Nah, jadi saran saya mending cari atasan yang emang bisa bagus hubungannya gitu kan para karyawan. Paling kayak gitu, Pak. Ya, baik-baik. Kalau tidak bisa seperti itu, atasannya mungkin akan saya pecat mungkin. Boleh? Dari atasan baru. Boleh dipecat Tapi enggak? bahkan kepada Taufik, karena kan kalau misalnya kita ngasih tahu ke atasannya jangan marah-marah atau kayak gitu, kayaknya kurang etis gitu ya. Jadi ini kita memposisikan sebagai karyawan yang baik kepada atasannya kayak gimana gitu. Saya kurang paham di situ. Kepada Bapak Taufik Mulyana. Iya. Ya, silakan Pak Taufik Mulyana. Sekalian didiskusikan saja di sini. Ya paling kayak gini, Pak, menurut saya ya. Ya jangan asal pecat dulu lah, maksudnya bisa diomongin dulu. Tapi kalau misalkan ada kesalahan lagi gitu ya, atau ada yang emang nggak ada yang nyaman lagi gitu, ya mungkin Bapak bisa ngambil keputusan gitu. Tapi menurut saya mending diobrolin dulu sama atasannya, Pak. Paling kayak gitu. Oke, baik. Tapi tadi pertanyaan dari ini Bu Widya ingin bertanya katanya sekalian. Ayo Bu Widya diulang lagi mungkin pertanyaannya. Tadi udah kejawab sih. Tapi intinya berarti harus banyak berkomunikasi gitu sama atasannya ya. Ya, baik. Dari Bu Heti mungkin ada tambahan untuk persoalan terakhir ini? Mungkin dari saya, kenapa kontrol dari atasan itu penting? Karena pada dasarnya kita sebagai karyawan tuh berpikir kalau misalnya atasan nggak ngontrol kita, berarti pekerjaan yang udah kita lakuin tuh udah selayaknya benar gitu, udah nggak ada yang salah lagi. Jadi kayak kita
kerja seenaknya gitu, nggak ngecek lagi buat kedua kalinya, karena kan atasannya juga nggak ikut ngontrol gitu sih Pak. Jadi kalau kata saya mah atasan juga perlu sesekali ngontrol kinerja para karyawannya gitu. Ya, oke. Sangat baik-baik sekali ya, sangat brilian sekali solusi yang diberikan oleh teman-teman semua. Tuh, coba disebutkan semua solusinya, Bu Widya, mungkin bisa disebutkan kembali untuk mengingatnya. Masalah yang bermasalah tadi nomor 3, yang pengecekan barang. Yang pertama ada quality control atau melakukan pemeriksaan supaya tidak ada yang cacat. Yang kedua, tes produk usai produksi agar terlihat apa saja masalahnya. Terus lebih perketat pemeriksaannya. Terus sudah. Kasus yang kedua, nomor 4, jumlah karyawan yang sedikit. Solusinya untuk membuka lowongan pekerjaan dengan bersyarat atau seperti itu, Pak. Baik, Pak, seperti itu. Saudari Widya, sepertinya tadi sinyal saya jelek. Boleh diulang kembali nggak? Ulang ya. Ini nanti ketawa aja, aku pengen ketawa. Maaf ya. Tadi sinyalnya kayaknya jelek. Udah ya, ulang ya. Ya, baik. Ai, tadi teh kasus nomor 3 teh apa? Nanti ini potong ya. Kasus 3 teh apa? Kasus 3, Topik dari ini ya, dari kamu nanya ke aku. Mungkin bisa disebutkan kembali kepada Ibu Widya solusi-solusi yang telah dibeberkan oleh rekan-rekan semua. Baik, Silahkan. terima kasih Pak. Jadi ada 3 kasus yang sangat bermasalah tadi. Yang pertama ada kasus nomor 3. Ada kasus nomor 3, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui setelah dikirim. Quality control atau melakukan pemeriksaan supaya tidak ada yang cacat. Kedua, tes produk usai produksi agar terlihat apa masalahnya. Yang ketiga, lebih perketat pemeriksaannya supaya menghindari kecacatan tersebut. Kasus nomor 4, yaitu jumlah karyawan yang sedikit. Solusinya adalah membuka lowongan pekerjaan dengan bersyarat atau ada kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dipenuhi pelamar. Ada kasus nomor 8, kontrol dari atasan yang kurang. Solusinya adalah kita sebagai karyawan harus perbanyak berkomunikasi atau sedikit mengobrol-ngobrol santai kepada atasan supaya atasan tahu apa yang kita inginkan dari atasan itu tersebut. Baik, Pak. Ya, baik semuanya. Nah, mungkin
semua solusinya sangat bagus dan mungkin saya tidak akan memilihnya, tapi akan saya ACC semuanya. Karena semua solusi ini sejalan, nggak ada yang bertabrakan, semuanya solusinya sejalan. Seperti tadi, harus mereka lagi karyawan, dan terus kata solusi yang lain, karyawannya harus yang benar-benar layak. Nah, itu semuanya solusinya semuanya sejalan, nggak ada yang bertabrakan. Jadi, semua solusi rekan-rekan semua saya ACC semuanya, saya terima, dan akan coba saya terapkan di perusahaan kita. Nah, baik, mungkin seperti itu meeting kali ini, rekan-rekan semua. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam begini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima kasih buat semuanya udah hadir di Ulang. Oke. Terima kasih buat Pak Manajer juga ya. Terima kasih udah ngasih solusi dan lain-lain gitu ya. Saya tarik kembali. Nggak apa-apa gitu. Sekian presentasi. Oke, siap. Udah di-record belum? Halo. Iya, Jelek, Sob. euy. Ya, Rani Widya, ayo. Baik, saya ambil alih. Mungkin sampai di sini saja rapat kita hari ini. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Rani, kan kamu sebagai ini bukan manajer. Jadi udah sekian presentasi dari kelompok 1. Lupa. Sok. Oh, iya. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 1. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.